Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rosid dengan nomor NRP 0520040076. Saya dari kelas K34C dan di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul saya Judul saya yaitu pengaruh perubahan kebijakan on the job training atau OJT terhadap persepsi mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Nah, untuk selanjutnya di sini kita menuju ke bab yang pertama, yaitu di bab pendahuluan, yang dimana bab pendahuluan ini menceritakan di mana latar belakang saya kenapa memilih judul ini. Nah, untuk yang pertama yaitu Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah salah satu perguruan tinggi yang dimana terdapat banyak sekali mahasiswa yang dimana mahasiswa ini nantinya akan belajar bagaimana caranya bisa menjadi seseorang yang teknik. Seperti itu. Nah, pada tahun 2022 ternyata ada beberapa poin yang diganti pada prosedural dari on the job training. Yang pertama yaitu mahasiswa melakukan on the job training selama 8 bulan yang awalnya hanya beberapa bulan, tapi sekarang ditambah selama beberapa bulan lagi yaitu menjadi 8 bulan. Nah, untuk yang kedua yaitu mahasiswa masih mendapatkan mata kuliah dan tugas dari kampus yang dimana awalnya magang-magang ini hanya mendapatkan tugas-tugas pure atau murni dari perusahaan tersebut. Namun pada saat ini di tahun 2022 mahasiswa masih mendapatkan materi kuliah dan juga tugas-tugas yang berasal dari kampus. Yang ketiga yaitu penilaian on the job training yang dimana berasal dari 50% perusahaan dan 50% dari kuliah yang awalnya untuk penilaian ini hanya 100% berasal dari perusahaan. Tapi pada tahun 2022 ini menetapkan kebijakan baru yang dimana untuk penilaian dari on the job training ini yaitu sebesar 50% dari perusahaan dan 50% dari kampus untuk mengikuti kegiatan perkuliahan seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika saya sudah mengadakan kuesioner yang dimana membuat sebagai validitas data ya, sebagai validitas awal apakah emang benar mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya ini memiliki beban kerja yang berbeda-beda. Dan ternyata pada slide ini tingkat beban kerja yang dialami oleh mahasiswa ternyata ada 45% beban kerja berat, 25% beban kerja ringan, dan 30% beban kerja sedang yang dimiliki oleh mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Kemudian inilah dia dari rumusan-rumusan masalah yang sudah saya buat berserta tujuan dan juga manfaatnya. Kemudian beralih ke bab 2 yaitu dasar teori, yang dimana dasar teori ini ada beberapa studi penelitian terdahulu yang sudah saya cantumkan di sini. Kemudian saya mencantumkan beberapa definisi dari beban kerja, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dari beban kerja dan dampak dari beban kerja tersebut. Nah, sedangkan saya menggunakan metode Nasat LX dan saya juga harus memasukkan data-data kemudian definisi-definisi dari Nasata LX tersebut sebagai metode saya untuk lebih dalam lagi mempelajari data-data yang akan saya ambil. Kemudian di bab 3 ini adalah metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini saya mencantumkan waktu dan tempat penelitian, kemudian jenis-jenis data. Dan waktu dan tempat penelitian ini saya ambil di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang berada di letaknya di Jalan Teknik Kimia Surabaya, Kecamatan Keputih. Dan untuk metode pengumpulan datanya di sini saya menggunakan beberapa metode yaitu studi literatur terdahulu, kemudian wawancara, observasi. Terus kemudian ada metode pengolahan data yang dimana sudah saya sebutkan tadi. Untuk metode pengolahan datanya saya menggunakan kuesioner National Aeronautical and Space Administration Test Look Index atau biasanya kita kenal dengan NASAT LX. Nah, pada langkah-langkahnya sudah tertera di sini.
Nah, kemudian ada beberapa penentuan sampel dan juga populasi, dan setelah dihitung dari 900 orang terdapat 96 orang dari mahasiswa yang akan menjadi sampel ini. Nah, kemudian setelah kita melakukan pengecekan dari validitas data, kita melakukan variabel penelitian dan hasilnya akan berupa hipotesis. Nah, hipotesis ini kemungkinan ada tiga. Yang pertama adalah AH0 atau hipotesis 0, tidak terdapat pengaruh antara perubahan kebijakan dengan beban kerja dari mahasiswa. Kemudian ada hipotesis yang kedua, yaitu perubahan kebijakan ini berpengaruh kepada sebagian dari program studi. Dan kemudian yang ketiga ini terdapat pengaruh terhadap seluruh mahasiswa yang dimana mencakup keseluruhan dari program studi tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita membuat diagram alir penelitian. Kemudian selanjutnya ada pelaksanaan penelitian yang dimana ini isinya yaitu adalah jadwal pelaksanaan dari penelitian yang akan saya buat. Nah, kemudian di bab 4 ini adalah hasil dan pembahasan yang sudah saya buat mengenai dari isi penelitian tersebut. Yang dimana hasil dan pembahasan ini terdapat gambaran umum dan juga lokasi penelitian. Kita gambarkan secara garis besar aja. Dan kemudian gimana caranya pengumpulan data. Dan untuk pengumpulan data ini kita menggunakan metode yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu NASATLX. Dan untuk itu kita melakukan setelah kita sudah mengumpulkan data, kita melakukan peratingan terlebih dahulu. Seperti yang sudah tertera di layar, untuk peratingan ini yaitu kita melakukan dari responden akan melakukan peratingan yang dimana nantinya itu dari angka 0 hingga angka 100 ya. Dan sudah terdapat beberapa dari data-data tersebut. Kemudian setelah kita melakukan peratingan, kita melakukan pembobotan. Nah, pembobotan ini jumlahnya dari satu deret indikator tersebut itu harus berjumlah 15, sehingga kita nanti bisa memasangkan dari indikator-indikator yang berasal. Kemudian setelah kita melakukan peratingan, kita melakukan pembobotan. Nah, pembobotan ini jumlahnya dari satu deret indikator tersebut itu harus berjumlah 15, sehingga kita nanti bisa memasangkan indikator-indikator yang berada di NASATLX kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melakukan pengumpulan data, kita melakukan pengolahan data. Data-data yang sudah diolah tadi, kita diambil sampelnya terlebih dahulu. Sampel satu orang aja. Kita nanti akan menghitung KM, KF, KW, PF, dan apapun itu yang dibutuhkan dalam perhitungan NASATLX. Nah, di berikut adalah hasil perhitungannya, bisa dilihat sendiri. Dan untuk selanjutnya ternyata setelah itu kita melakukan pembahasan. Nah, setelah kita melakukan peratingan dan kita lakukan dan kita sudah melihat rekapitulasi dari data beban kerja mental semua mahasiswa yang sudah kita ambil sampelnya, kita sudah mendapatkan kesimpulan yang dimana beban kerja tertinggi sudah terdapat di program studi Teknik Desain and Manufaktur, yang dimana dengan hasil sebesar 88 poin. Sedangkan beban mental yang terkecil terdapat di teknik otomasi, yaitu dengan poin 48. Nah, berikut hasil dari pembahasan yang sudah saya buat mengenai tugas proposal pada kali ini. Semoga bermanfaat, dan apapun kesalahannya mohon dimaafkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Abdul Rosid dengan NRP 0520040076. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.